bawaannya pengen disukai, makanya jadi nggak enakan untuk menolak. Ya, betul. Gitu. Betul. Jadi akhirnya ketika orang beropini apa, padahal kita punya opini nih. Oh deh, gitu. Iya benar. Miss. Tadi kita bicara tentang value ya, kita perlu tahu dulu nih primingnya apa. Apa sih yang disebut dengan value? Definisinya apa? Sebelum kita tahu itu apa definisinya, konteksnya apa, kita nggak bisa lanjut karena nanti jadi perdebatan. Oke. Ya kan? Ya, berarti sepakati definisi Oke. Apa, Miss? Value adalah, nah gitu. Nanti kalau ngajar juga begini, ini namanya teori optimasi otak, 5 belahan otak. Yang dimaksud dengan value adalah nilai, harga, arti. Jadi banyak sebenarnya. Bang Beler nanya, apa sih yang disebut dengan value? Dia punya value. Ternyata value adalah keyakinan atau nilai yang dipegang oleh sekelompok individu dan menjadi pedoman atau tuntunan dalam bersikap. Semacam integritas ya? Integritas, jadi lebih ke yang abstrak tadi ya, prinsip arahnya ya. Misalnya lu value sebagai seorang ayah, apa aja sih? Menjaga putrinya dengan baik. Berarti seorang penjaga. Betul. Ya kan? Apalagi sebagai ayah di rumah tuh jadi apa sih value? Menjadi figur yang melindungi dan tauladan. Nah, itu value tuh. Oh. Kan ada orang yang gini, bodoh amat gue mah itu mah. Selama gue udah beranak ya udah gini aja. Nah, itu nggak punya value tuh. Gitu, itu baru dari apa tuh? Nanti kemudian arah ke otak kiri atas itu kan untuk berpikir logika. Ya. Ada sebab akibatnya maka di frame. Nah, kita mau ngomongin value nih. Kita mau bahas value hari ini. Value yang mana? Karena gitu. abstrak. Karena macam-macam artinya. Tergantung konteksnya. Kita tetapkan dulu frame-nya di mana. Yang Bang De Baler mau tanya ke aku yang mana? Prinsip berarti. Yang prinsip. Oke, berarti frame-nya dapat. Karena kita udah tahu nih artinya sama frame-nya apa. Kemudian ke otak kanan nih. Emang kalau udah tahu value mau ngapain? Oh, tahu aja. Oh. Nah. Emang kalau udah tahu value mau ngapain? So what-nya? Lebih hati-hati. Oke. Lebih hati-hati. Apa lagi? Lebih mawas diri, itu ya yang pertama. Terus yang kedua tuh lebih tahu pengembangan potensi dirinya ke arah mana. Oke. Biar sejalan gitu, apapun yang dihasilkan, mau karya, mau bentuk tulisan atau apapun, tapi kalau value-nya udah ketahuan nih, arahnya jelas. Jadi gitu, arahnya ke situ ya, tujuannya ke sana ya. Betul. Terus kita masuk ke otak kanan bawah itu tentang perasaan. Emang lu kalau punya value itu rasanya gimana? Bangga bukan main sih, Miss. Saya akan menjaga. Lihat nih orang-orang nggak punya value. Terkesan arogan ya. Boleh, kalau semua itu tentang emosi, lu boleh dong milih emosi apa. Ya, tapi saya akan berbangga diri sih. Oke, bangga ya. Dan berusaha untuk akhirnya menjadikan itu patokan hidup lu biar lu juga disukain sama anak lu. Anak lu bangga juga punya ayah seperti ini gitu kan. Betul. Dan terakhir itu masuk ke otak tengah tuh. Otak tengah itu ngomongin tentang spiritual. Nah, kira-kira tugas dari Allah apaan sih? Kenapa kita perlu punya value? Tugas Allah. Kita sebagai makhluk hamba Allah tuh. Berbuat baik, ibadah, menjauhi larangannya. Dan kalau kita udah melakukan itu, kira-kira Tuhan kita ngapain? Memberikan kita surga, pahala, dicintai sama Allah, dilindungi. Jadi kalau dalam Stephen, kalau udah kenal Stephen lebih baik, mengenali kelima bagian otak kita, kalau kita praktekin di kelas itu bisa sebenarnya. If you wanna be a teacher with an added value, guru yang punya value tambahan, nggak cuma ngajar definisi, nggak cuma ngajar logikanya, tapi lu bisa sampai emang kalau lu udah bisa jadi komika mau ngapain? Dengan tujuan itu bikin lu jadi merasa apa? Perasaannya positif atau negatif? Membuat lu tambah imannya naik apa enggak sih? Apapun agama lu gitu. Nah kalau mau punya added value as a teacher, tambahkan itu karena di Indonesia belum banyak yang begitu. Indonesia itu kebanyakan value-nya selesai di otak kiri.
Oke, otak kiri tuh? Yang priming dan framing tadi. Oh ya. Perhatikan pelajaran Indonesia. Apa yang dimaksud dengan, Oh iya ya benar. kan? Apa yang dimaksud dengan betul, Ujiannya betul, gitu betul, kan? betul. Apa yang dimaksud dengan premis misalnya? Ya, ya. Kalau dia udah bisa jawab, premis adalah gini Hmm. gini gini. Selesai 100. Berarti kan rendah banget cuma di situ doang. Akhirnya Definisi. bentuknya jadi hafalan. Oke. Bukan memahami. Bukan memahami. Paham aja itu baru nyampe ke otak kiri atas tuh masih. Oh. Jelaskan contoh-contoh premis yang nah gitu. Ya, ya. Itu baru sini nih. Pelajaran Indonesia tuh masih di situ terus tuh, Bang. Ujiannya cuma sampai di situ tuh. Sama kayak kita kerjakan tugas. Bagaimanakah rumus Pitagoras misalnya? Ya. Sisinya segini berapakah nilainya? Selesai itu. Lulus anak kita di situ. Ya, Tapi ya. otak kanan dan otak tengahnya nggak dipegang tuh. Jarang sekali seorang guru itu bertanya, emang kalau udah belajar ini, udah bisa ngerjain soal, mau buat apa? Mau buat perubahan apa untuk Indonesia, untuk dirimu sendiri? Berarti gimana cara langkah pertama untuk mengetahui oh ini value gua? Kan orang bilang edit value ya. Value tambahan. Berarti value dasar udah ada. Kalau mau jadi guru ya mesti sadar, waras, ya kan, ngerti ilmunya, itu kan standarnya. Jadi kalau lu tanya tadi semua orang punya value, iya punya value, tapi standar atau added value. Added value. Oh, ada kalau nilai tambahan. Kalau mau di atas rata-rata berbeda, uniknya dalam arti positif, berarti lo tambahin dong value apa lagi yang lebih dari standarnya. Salah satunya dari tadi memahami bahwa oh ada 5 otak ya, semuanya perlu diisi ya. Dan kalau akhirnya gue punya value ketika ngajar adalah ilmu yang kalau gue ngajar, gue mesti nyampe kepada ilmu yang baik itu yang menambah iman. Maka apapun yang gue omongin, ujung-ujungnya ada yang bikin dia nambah imannya. Oke. Gitu. Jadi added value gue itu harus ada itu pegang. tuh. Kalau gue belum nyampe ke sana, berarti gue belum selesai, belum jadi guru bagus bagi gue. Nah, jadi value itu kan inner value gue kayak gitu. Mungkin bagi orang ketinggian kali mis, yang penting orang ngerti. Ya nggak apa-apa kalau value lu di situ. Gitu. Kalau konteksnya guru, misalkan value-nya sama nih, guru 1, guru 2, guru 3. Dia paham sama apa yang dia dia presentasiin atau ajari, terus dia lancar, menjelasinnya jelas, murid-murid udah tahu. Tapi ada satu pembeda di guru 1 ini lebih menyenangkan nih secara pembawaan. Itu termasuk added value apa bukan? Karena menyenangkan itu pasti kalau di breakdown seperti materi lu tadi, variabelnya pasti banyak. Oh. Menyenangkan itu kan hasil, dampak dari sesuatu yang dia lakukan, yang orang nggak ngerti variabelnya apa aja. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang menyenangkan begitu saja. Betul. Ya kan? Betul. Sama dengan orang menyebalkan tuh nggak mungkin tiba-tiba lahir menyebalkan gitu kan. Ada asal muasalnya. Ya, ada variabelnya di situlah yang kalau kita peka, kita pengen nambah value, kita akan perhatiin nih kenapa ya kalau orang ini datang kok semua orang seneng ya? Apa yang dia lakuin? Kemudian kita pengen meniru dapat value, itu menjadi value kita. Gitu. Bahkan salah satu value misalnya, kalau gue pembelajar, berarti gue siapapun orang yang gue temui hari itu, gue akan pelajari dia dan gue mau dapat ilmu dari dia, meskipun tidak harus dia sampaikan. Iya. Gitu. Tapi cuma ada yang lihat gerak-geriknya dari ini. Apa yang bertambah di kepala gue? Itu value buat siapanya? Value pembelajar. Si pembelajarnya? Si pembelajarnya itu value gue. Belum tentu pembelajar yang lain begitu. Oke. Bisa jadi pembelajar yang penting gue datang tepat waktu. Gue nyatet. Gue hadir ya. Gue hadir, selesai. Jadi value memang tidak bisa disamain karena itu subjektif jatuhnya. Cuma tetap di dalam kehidupan kita ada standarnya. Oke. Kalau kita bermain titik ekstrim nih, Miss, ada orang punya nilai, ada orang tidak punya nilai. Nah, bentuk orang yang tidak punya nilai itu seperti apa? Kalau bahasa lugasnya mah ya berantakan.
Yang paling gampangnya adalah sebetulnya dia nggak punya tujuan hidup. Oke, dia nggak punya Yang tujuan paling hidup. paling gampang kelihatannya ya. Makanya kemarin gue kan concern ketika murid-murid lu buat lu tanya tujuan jadi komika apaan. Kok nggak tahu? Karena dari tujuan itulah yang membuat kita jadi punya value atau enggak gitu. Orang nggak tahu nih tujuannya. Ya. Kesini mau ngapain? Terus dia ngapain emang? Dia kan bisa minum kopi di depan, bisa ngapa-ngapain, apa? Nggak punya value soalnya. Tapi kalau gue tahu nih, gue jauh-jauh kesini, gue mau belajar sama Bang Dani Beler. Ya gue udah nyiapin banyak banget value gue dari gue berangkat, gue ini, gue itu, semuanya dirapiin gitu. Serius, tugas dikerjain. Itu kan orang bilang lu itu udah punya value banget ya dia. Akhirnya menjadi pride, harga diri. Iya, saya tuh masih bingung ini mendefinisikan arti nilai dalam diri sendiri gitu. Kalau bahasa Indonesia kan nilai-nilai apa yang kau percaya. Kemarin tuh yang jadi concern saya tuh kayak dia kok ini banget ya sama pendiriannya gitu. Kalau ngelihat orang lain nih, kayaknya dia mau di tempat apapun tetap ini gitu kuat. Sama pendiriannya nggak goyang. Berarti value-nya berpendirian teguh. Emang kalau lu kenapa? Ya masih ada goyangnya, iya. Kan ekstrovert hasilnya kemarin. Iya betul. Feeling. Nah sekarang kita bahas nih, Bang Dani kalau ingat kemarin kan hasilnya dominasi otak kanan bawah, lapisan otak luar. Betul. Lapisan otak luar itu kan renggang-renggang, berarti mudah terbawa sama lingkungannya. Maka jadi paham bahwa bisa jadi omongan orang jadi gampang dipercaya sama dirimu gitu. Udah gitu feelingnya itu kan fokus kepada perasaan. Perasaan itu kan lemah dalam logikanya, sehingga dia antara suka nggak suka. Itu yang bikin saya jadi takut beropini. Karena takut judgement dari orang. Iya. Sehingga tampak judgement dari orang dianggapnya ketidaksukaan pada kita. Betul. Kayak kok gue salah ya gitu. Karena feeling itu bawaannya, dan itu berlaku pada seluruh feeling di dunia begitu. Bawaannya ingin disukai gitu, meskipun berbeda opini. Nah itu nanti bahayanya adalah karena apa yang kita omongin saat itu akan beda lagi dengan perilaku kita. Dan akhirnya orang nggak percayanya. Lu kemarin setuju Beler, kenapa sih? Iya benar Miss tuh. Gitu kan? Iya. Sebenarnya arah lu mau nanya ini kan? Iya. Nanya value lagi lu susah-susah. Nah kan biar tahu dulu tuh value tuh. Benar juga tapi itu Miss. Intinya begitu kan? Nah pertanyaanku adalah, lu suka nggak jadi orang plan-plan? Nggak suka sebenarnya. Lu harapannya pengen jadi apa? Orang yang, tapi tegas pun nggak suka tegas. Berarti antara itu ya? Iya, tengah-tengahnya tuh apa Miss? Kita harus tahu dulu nih basicnya. Ini plan-plan setiap mesin kecerdasan akan beda. Kalau ini gua akan spesifik plan-plannya orang feeling. Ya, plan-plannya orang feeling karena nggak enakan. Tujuannya biar tidak terjadi konflik di mana dia tidak suka sama kita. Ya betul. Gitu kan? Menghindari konflik. Pokoknya gue tetap pengen lu suka sama gue ya. Dan jadi gue bahasa dari kita adalah gue nggak enakan, iya aja. Benar. Gitu. Nah, sementara lu punya sendiri di kepala lu nih, di hati lu juga gitu. Makanya nanti plan-plannya itu kan terjadi pada rentang waktu yang setelahnya kan. Terlihat plan-plan sama orang kan. Lu kemarin iya, kenapa lu melakuinnya enggak? Nanti lu ketemu orang lain lagi, beda lagi. Gitu kan. Jadi selain menurut lu itu plan-plan atau bagi orang lain bukan plan-plan, atau yang paling bahayanya dari ini bahayanya ya, adalah tampak seperti orang obral janji, nggak bisa dipercaya, karena tadi tuh lip service doang gitu. Nah, lip service ya benar. People pleaser gitu kan, lip service kan akhirnya iya. Jadi akhirnya kita nanti kayak contoh gue bukan orang yang tipe kayak gitu ya. Gue tuh orang yang percaya dengan apa yang lu katakan. Besok lu berbuat yang berbeda, ngomong yang berbeda aja. Gue udah note, gue nggak bisa percaya sama Dani. Gitu. Yang paling bahayanya adalah tidak lagi bisa dipercaya. Menurut lu akan happy nggak kalau orang nggak percaya sama lu? Enggak. Berarti plan-plan bagus apa enggak? Nggak bagus. Nggak bagus. Tapi terlalu tegas di awal tidak kurang menyenangkan. Tepat. Ya. Tidak menyenangkan buat orang feeling. Karena kayaknya
kok kita berada di tempat yang berbeda sih gitu ya, kok nggak bisa barengan sih, karena kan fokusnya feeling kan kalau bisa bareng-bareng terus sama aja terus cara berpikirnya gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan di tengah-tengahnya adalah tetap stick pada apa yang lu percaya dengan cara yang baik menyampaikannya. Oke. Karena tegas tadi itu menjadi tidak menyenangkan diterima sama orang ketika ketegasan kita itu menjadi penolakan yang menyakitkan. Padahal menyatakan apa yang kita mau juga nggak apa-apa kan sebenarnya. Contoh sederhana deh. Tadi lu makan apa? Nasi apa tuh? Nasi ayam. Nasi ayam. Gue sih nggak suka nasi. Kenapa? Sebelum kenapa? Lu ngomong lu makan nasi, gue bilang gue nggak suka nasi, apa perasaan lu? Kok dia nggak suka? Nah, ada rasa gak enak kan? Iya. Nah, beda kalau misalnya gini, lu makan nasi, berarti lu mungkin lu suka nasi gitu ya? Terus gue bilang, ih, lu suka nasi ya? Iya. Enak ya nasi ya? Gue kadang-kadang juga suka nasi, cuma kalau gue lebih prefer ke mie sih gue. Oke. Ngerti nggak? Iya, itu aman tuh. Gitu. Iya. Jadi kalau lu mau ngambil di tengah-tengahnya, value lu begitu. Oh, iya. Lu tetap menyampaikan apa yang ada jadi prinsip lu, kesukaan lu, karena nggak ada yang salah dengan opini kita. Yang salah itu how to delivernya, cara nyampeinnya. Ya itu tadi, mie, amit-amit itu kan karbohidrat banyak banget tuh. Salad dong. Jadi kadang-kadang tuh yang membuat orang berkonflik itu bukan pada preferensinya, tapi deliverynya, penyampaiannya ya. Ya, itu kan menjudgment. Betul. Lah, kalau dia suka nasi emang kenapa? Lu suka salad ya suka aja, tapi nggak usah nyalahin. Dan permasalahan kita dalam komunikasi itu gitu. Mau nyampein seolah-olah kita yang paling benar sendiri dan orang lain salah. Jadi kalau dalam komunikasi sebenarnya kita nggak bicara benar dan salah, apalagi kalau itu udah preferensi. Yes. Komunikasi itu bagaimana kita bisa saling nyambung, tahu maksudnya tanpa harus kita selalu ngikutin dia. Karena ngikutin dia terus juga lama-lama nanti orang, apaan sih lu kok nggak punya prinsip banget? Betul. Lu ngikutin gue karena apa sih? Kan kita malah jadi prejudis kan, jadi curiga kenapa sih ini orang gitu. Iya. Saya tuh dulu pernah ini, Miss. Saya punya teman, dia punya PS. Jadi kalau saya mau main PS, itu harus ke rumah dia. Nah, si teman saya yang punya PS ini berkonflik sama teman saya satu. Berantem. Nah, sebenarnya salah yang punya PS. Tapi karena saya masih pengen main PS sama dia, jadi saya ngikut musuhin dan ngomong ke teman saya, biasa dia mah. Emang gitu orangnya tuh nanti. Itu memang orang feeling kayak gitu bahasanya. Itu feeling sedunia gue temuin kayak gitu. Buat gue yang sensing, yang gue tuh jelas hitam dan putihnya. Itu kayak, lu di mana sih berpihaknya? Iya, benar. Lu nanti lu ketemu yang itu, lu pasti juga kayak gitu. Bener, kan? Bener. Jadi kayak pengadu domba. Gimana ya, Wis ya? Ya jadi gini aja ya. Tapi ini nggak gampang ya. Karena tiap orang itu akan punya pertimbangan berbeda. Kalau gua dulu juga kayak gitu, cuma gua ngerasa kayak munafik banget ya gue ya. Nah itulah kenapa kita perlu pegang value-nya tuh apa agama. Kalau yang pertama tuh kita kalau mau punya prinsip tuh prinsip jangan yang lain-lain deh. Agama dulu deh. Agama gua ngajarin apa. Jadi kita tegas gitu pegangannya kemana. Kata Allah kalau kayak gitu munafik dan bisa membuat orang tuh salah arti, nanti mereka jadi berantem, kan bahaya. Kenapa nggak gini? Lu pasti temenan sama orang yang punya PS itu kan? Gue suka lo, diizinin sama lo main PS. Lo lagi ada masalah ya sama dia ya? Kan itu masalah lu ya. Kalau gue mah masih mainan sama dia nggak apa-apa kan? Gitu. Nggak boleh, Miss. Ya udah lu main aja sono, jangan main lagi sini. Oh gitu. Ya udah, mau nggak mau. Kalau prinsip mah begitu. Nah itu, saya tapi masih pengen main. Gimana ya, Wis ya? Berarti nggak usah diomongin kalau lu main sama dia. Pura-pura nggak tahu. Minimal, ini selemah-lemah iman itu, diam. Jadi kalau misalnya dia tuh gini. Oh, gitu aja. Lu nggak usah manas-manasin. Karena yang jadi masalah adalah manasinnya dan menunjukkan bahwa lu setuju. Oh, iya sih benar. Tahu nggak peran konsultan tuh di tengah situ tuh. Kalau lu mau naik kelas jadi konsultan itu, kan
Konsultan selalu ada tempat orang berkonflik. Betul. Dia harus netral tuh, Di tengah-tengah. tengah, di tengah-tengah, tapi menyenangkan buat kedua-duanya. Udah berat banget ya. Iya, capek banget kan? Terus, Makanya prinsipnya harus kenceng banget bahwa Oke. kita di sini, tadi lo orang ketiga kan, Iya, yang konflik kan ada 2 orang itu iya, kan. iya. Lu jangan memihak, Hmm. cukup jadi teman yang baik untuk kedua-duanya. Jadi lu dapat untung dua-duanya. Itu jalan tengahnya ya, Jalan Miss? tengahnya begitu, jalan damai itu. Resikonya kalau berpihak ke salah satu harus kehilangan salah satu pihak. Itu yang namanya tegas yang tidak menyenangkan tadi itu. Yang mana? Yang akhirnya salah kehilangan satu salah apa? satu. Oh, itu. Itu kadang-kadang namanya kesetiaan konyol. Kenapa? Ya, berarti kan musuhin orang. Padahal lu gak ada masalah sama dia. Oh iya benar. Oportunis doang lu, pengejar dapat gamenya doang. Masa lu gara-gara dapat game, lu yang baik hati ini mesti nyakitin temen lu yang nggak salah ke lu gitu. Iya sih. Nah itu Miss, masalah saya tuh. Kalau udah ngambil keputusan, misalkan si orang yang main PS nih, lu lagi minta maaf lo ke dia, tapi gua nggak apa-apa ya main sama dia. Nggak boleh lu main aja sono. Oke, gue main, gue nggak akan sini lagi. Tapi pas jalan pulang tuh kayak, ya nanti gimana ya? nggak yakin tuh Mi sama keputusan itu. Sebenarnya lu karena lu udah dewasa ya, udah terlanjur dewasa ya. Sebenarnya tuh bahasanya tuh ya tadi tuh bahasa konsultan. Just listen aja. Tetap baik kedua-duanya. Dan lu nggak harus konfrontir mereka. Nggak bisa lu gue main di sini ya. Nah, kenapa sih lo? Nggak usah komen, nggak usah ngebakar. Indonesia mah gitu. Indonesia ini dominasinya negara-negara yang dikelilingi oleh gunung berapi, itu berapi-api memang senangnya tuh ngompor-ngompor. Jadi makanya jadi banyak tawuran. Ketika satu orang yang kita idolakan suka ini, maka kita ikutan itu, yang dia nggak suka itu kita ikutan nggak suka, ngapain? Kan gak ada untungnya buat kita gitu. Kalau mau jadi penengah atau punya prinsip sendiri yang kita nggak sakit, kita jadi tetap waras adalah ya di tengah-tengahnya dengan netral. Netral tuh bukan berarti nggak ada pilihan ya. Kita tetap jadi orang yang baik gitu. Kan kita pendengar sambil kita main dia dengan lu nggak boleh main ke sana ya. Oh gituin aja, lu nggak usah janji. Janji gue nggak bisa janji gitu. Karena gue nggak ada masalah sama dia. Gue nggak ada masalah. Gitu. Terus tadi itu sama teman saya Miss. Ya udah lu kalau main sama dia bilangin tuh, dia jangan gini gitu. Insya Allah gitu. Lah, siapa tahu malah jadi damai. Benar. Nah kalau Rasul tuh gitu. Iya sih. Rasulullah SAW itu ketika ada yang berkonflik, Rasul menggunakan white lie, bohong putih. Gimana tuh? Jadi misalnya ya teman lu yang tadi itu dia ngomong, jangan disampaikan apa adanya. Ketika lu main ke teman lu yang ini kan si A, ini si B. Terus kalau si B tuh, B aja bilang, lu mau main mulu ya sama si A ya? Iya dia tuh baik sebenarnya. Mau pihak sana ya? Enggak. Gue sih apa adanya aja. Dia kan pernah baik juga kan sama lu kan. Lu ngerasain kan waktu dia baik ya sebenarnya ya. Dia masih pengen tahu mainan sama lu. Jadi itu salah satu cara untuk mendamaikan. Meskipun itu tidak kejadian. Jadi bohong putih itu Rasul juga lakuin itu insya Allah kayak gitu. Jadi itu salah satu cara feeling naik kelas. Dari adu domba jadi pemersatu. Jadi pengayom. Yang memang akhirnya orang tahu kalau ngomong sama Dani Beler mah nggak bisa kita, dia memang memang orangnya damai, sayang semuanya. Lu gosok-gosok juga dia nggak benci gitu. Akhirnya kita punya value itu yang dianggap sama orang ya emang dia mah udah semateng itu gitu. Itu datangnya dari mana? Dari data. Dari data? Data dong. Bedakan data dengan opini. Itu penting tuh. Betul. Kalau si A itu ngomong bla bli blu, itu kan opini. Betul. Datanya? Sesuai nggak? Jadi kalau lu mau jadi nggak jadi people pleaser, kuatin datanya. Emang bener yang dia omongin. Jangan gampang percaya. Berarti kritis. Bedanya dengan kritis. Apa? Orang anggap kadang-kadang tuh yang namanya kritis tuh berani menyuarakan. Padahal kita bisa kritisnya itu ini benar ini salah cukup di sini. Yang nggak nyakitin.
Misalnya dia bilang, dia kan jahat banget gini-gini. Kenapa jawaban gua? Oh gitu. Karena kita nyerna aja, nggak usah dibalas. Kritis tuh gini, nggak gitu. Jadi berantem. Oke. Kritis ujungnya kritik kan. Ada nyalahinnya kan, Betul. ketidaksetujuannya kan. Dan dalam komunikasi ini sulit dipersatukan kalau udah tidak sepakat. Jadi debat kan. Ya. Sementara di Islam tidak boleh berdebat. Betul. Makanya salah satu bentuk meskipun kita tidak setuju adalah ini kan kalau gua memang lu anggap gua setuju? Enggak kan? Setuju kan? Setuju banget gua kan gitu. Jadi bedakan itu, setuju nggak setuju dengan aja. Oke. Atau ya lu kan jago banget kan gini-gini doang tuh. Tadi lu ngajar gini-gini doang. Nah gitu aja. Lu keren banget tuh bahasa tubuh yang itu tuh. Kalau lu mau jadi belajar ya, lu kayaknya gitu. Gitu aja tau. Iya ya. Gak usah jawab. Benar. Karena orang begitu, ngerti ya. Kalau misalnya besok gini, lu kan main sama dia dan lu kan kemarin setuju sama gua. Emang kapan gua ngomong setuju? Lu kan gini, lah emang gini setuju, gitu. Lu bisa bawa itu gitu loh. Lu jadi nggak salah. Karena gini ya, permasalahan besarnya seorang feeling dengan perasaan yang seperti ini, at the end adalah terjadi konflik. Lu disalahin dari banyak pihak. Akhirnya lu insecure. Tuh kan apa yang gue pegang semua salah. Semua orang nyalahin gue, emang gue ya nggak berharga. Hilang value harga diri, percaya diri tadi. Akhirnya membenci dunia, membenci pertemanan, terus aja tuh mundur tuh.